Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Akbar, yakni guru SMBN 2 Papar, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Akbar akan menerangkan tentang materi pembelajaran PAI bab 3 kelas 9 yang berjudul beriman kepada hari akhir. Anak-anak yang saya banggakan, peta konsep nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah beriman kepada hari akhir, pengertian hari akhir, pengertian kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, berperilaku mawas diri atau perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Anak-anak yang saya banggakan, dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau lebih dikenal dengan hari kiamat. Sedangkan pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Pengertian iman hari akhir, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, yang artinya apabila langit berbelah dan bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 4-6, Allah berfirman, Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha, yang artinya apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur lulukan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Kemudian dalam surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, anak-anak didengarkan, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya terkait pembagian hari kiamat, anak-anak. Jadi hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu
kiamat atau rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami, ini dinamakan kiamat sughro atau kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat yang hancurnya alam beserta isinya seluruhnya maksudnya, atau disebut dengan kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sughro atau kiamat kecil diantaranya adalah yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, perzinaan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya, artinya banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, di antaranya yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di bumi ini. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Anak-anak, hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan menjaga perilaku buruk. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan hati-hati. Dengan demikian, anak-anak, maka kita diperintahkan untuk perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu dengan cara apa? Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Untuk itu, semoga kita semua jadikan hamba Allah yang selalu taat perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Cukup sekian anak-anak, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai bertemu di kemudian hari dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.